Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Gannibal season kedua episode pertama sampai kelima. Karena ini season kedua, jadi tonton season pertamanya dulu ya, jadi kamu bisa relate. Link ada di kolom komentar ya. Sebagai pengingat, di akhir season pertama, Daigo berhasil menemukan tempat ternak tumbal disimpan. Namun saat ke sana, ia tidak menemukan satupun anak dan malah bertemu dengan Sumanto. Sementara Yuki dan Mashiro diamankan di hotel, namun ada keluarga Goto yang berhasil menemukannya untuk balas dendam. Apa yang akan terjadi di season kedua ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode pertama, kita akan melihat helikopter milik kepolisian Jepang. Polisi telah mengirim pasukan untuk menyerbu kediaman keluarga Goto. Malam ini adalah festival yang artinya memiliki timeline yang sama dengan season pertama. Daigo memasuki gua tempat ternak tumbal dikurung, namun ia tak menemukan satupun anak di sana. Yang ia temukan di sana adalah Sumanto yang menyerangnya. Daigo bukanlah orang lemah sehingga ia melawan. Walau Daigo bisa memukuli Sumanto berkali-kali, namun Sumanto memiliki fisik yang sangat kuat. Daigo mengeluarkan pistol, namun Sumanto bisa menghindar dan terus menyerang dan membuat Daigo kelelahan. Berapa kali pun Daigo menyerang, Sumanto tak pernah tumbang. Daigo terlempar dan terluka hingga mengeluarkan darah. Tahu ia tidak bisa menang, ia memilih melarikan diri. Tentu Sumanto tak tinggal diam, namun karena tubuhnya yang besar, ia tertinggal oleh Daigo. Mereka terus kejar-kejaran hingga ke dalam hutan yang gelap. Saat cukup jauh, Daigo mencoba bersembunyi di balik kegelapan. Namun tangannya berdarah dan ternyata Sumanto bisa mencium darah sehingga ia bisa menemukan Daigo dengan mudah. Namun setelah cukup jauh, Daigo membuat jebakan. Dengan darahnya, ia memancing Sumanto kemudian melemparkan batu dari atas pohon. Daigo terus memukulinya dengan batu, namun ini masih tidak cukup. Sumanto berteriak mengeluarkan suara tinggi yang membuat Daigo lengah. Sumanto menyerang, namun saat mencoba menghindar, Daigo terjatuh dari tebing hingga ke pantai. Sementara itu di hotel, anggota Goto yang menyamar menjadi polisi mencoba membunuh Yuki dan detektif yang sedang hamil. Ada juga polisi lain, namun pertarungan belum berakhir dan anggota Goto berhasil membalikan keadaan. Yuki membantu sehingga polwan ini bisa menyerang dan berhasil membunuh anggota keluarga Goto dengan bantuan Yuki. Sementara itu di kantor polisi, kepala polisi mengirim detektif lain ke lapangan sehingga kini tinggal 2 orang di sana. Kepala polisi tak bernama, jadi kita akan memanggilnya kepala polisi. Sementara detektif ini bernama Kanemura. Nani o takuranderu? Ha? Kepala polisi bertanya apakah Kanemura sengaja membiarkan Daigo pergi sendirian. Karena di season pertama Kanemura melihat Daigo pergi namun ia tidak melakukan apa-apa. Mendengar ini, Kanemura hanya tertawa. Tak lama kemudian, ayah dari Keisuke dan Yosuke yang merupakan wali kota muncul. Ia bernama Goto Kiyoshi namun tidak memiliki darah keluarga Goto. Sementara di tempat keluarga Goto, Yosuke dibawa untuk diinterogasi namun Keisuke ingin melakukannya sendirian. Keisuke bertanya apa Yosuke yang memberitahu Kano polisi sebelum Daigo di mana lokasi ternak tumbal, namun Yosuke membantahnya. Keluarga Goto mencurigai Yosuke karena Yosuke adalah pria yang baik dan dekat dengan Kano. Yosuke tahu kalau pengkhianatan adalah kejahatan terbesar di keluarga Goto sehingga ia tidak melakukannya. Namun tentu Yosuke tidak berpikir kalau yang dilakukan keluarga Goto benar. Keisuke mempercayainya sehingga ia meninggalkannya. Saat sendiri, kini Yosuke bisa mengerti apa yang ibunya rasakan. Namun ia terlalu takut untuk mengkhianati keluarga Goto. Sementara Keisuke menerima pesan dari Sumire kalau ia sudah ada di desa Kuge. Ia ingin mereka bertemu di tempat rahasia mereka biasa bertemu. Keisuke bisa melihat hantu Nenek Gin.
せろ。 Nenek Gin berkata untuk membiarkan Sumire melahirkan anaknya. Di saat yang sama, ada perempuan keluarga Goto yang melarikan diri yang baru ditangkap. Perempuan ini bernama Goto Kuroe. Ia kabur karena ingin menikah dengan kekasihnya yang bukan keluarga Goto. Orang yang menangkapnya adalah pria bernama Goto Sadamu. Ternyata keluarga Goto memiliki 2 garis keturunan. Seperti Keisuke yang berasal dari keluarga utama, sementara Sadamu yang berasal dari keluarga cabang. Walau berasal dari keluarga cabang, namun Sadamu sangat mencintai keluarga Goto. おめでとうしゅうになったんじゃで。おめでとう。 Tak lama kemudian, Keisuke muncul dan Sadamu memberi ucapan selamat karena kini Keisuke sudah menjadi pemimpin keluarga Goto. Namun walau begitu, Sadamu tidak akan memaafkan seorang pengkhianat walau berasal dari keluarga utama. Di tempat lain, Kyosuke, orang yang Ai selamatkan dari penumbalan, mengajak Ai untuk hidup damai dengan melupakan desa Kuge. Namun Ai tidak ingin membiarkan ternak tumbal yang masih ada di sana. Ai menjelaskan kalau ia bahkan tidak bisa mencintai anaknya sendiri, yaitu Keisuke dan Yosuke. Ternyata Ai bukanlah anak kandung dari Nenek Gin. Awalnya Ai juga ternak tumbal seperti Kiyoshi. 後藤愛。今日からそれがお前の名前じゃ。 Namun Nenek Gin berubah pikiran dan tidak menumbalkan Ai dan malah mengadopsinya. Namun Ai diangkat menjadi anak bukan untuk disayangi, namun hanya untuk melanjutkan garis keturunan keluarga utama Goto. Nenek Gin membesarkan Ai agar bisa mengandung anak Sumanto. Artinya ayah dari Keisuke dan Yosuke adalah Sumanto dan bukan Kiyoshi. Itulah kenapa Ai kesulitan untuk mencintai anaknya sendiri. Kembali ke kantor polisi, Kiyoshi menjelaskan sebelum Daigo datang ke desa, hubungan keluarga Goto dan warga desa baik-baik saja. Namun ternyata walau Kiyoshi adalah anggota keluarga Goto, namun ia membenci keluarga Goto. Ternyata pengkhianat yang memberitahu Kano di mana lokasi ternak tumbal adalah Kiyoshi. Saat terakhir kali Sumire melihat ayahnya adalah saat ia sedang menelepon Kiyoshi. Karena Kiyoshi tidak memiliki darah Goto, ia tidak diberitahu di mana lokasi ternak tumbal berada. Ia harus mencarinya sendiri dan karena itulah ia tidak dicurigai. Kiyoshi dan Kano sudah lama berkomunikasi. Kano memberikan telepon satelit yang ia pinjam dari Utada, jurnalis yang bekerja sama dengannya. どうせ警察は動かんかったでしょうが。 Kepala polisi pikir seharusnya Kiyoshi menghubungi kepolisian sebelum Kano menghilang. Namun Kiyoshi pikir kepolisian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mereka berada di posisi ini karena kebetulan Daigo adalah polisi yang nekat. Kiyoshi merasa kalau ia dan Ai hanyalah alat bagi Nenek Gin untuk melanjutkan darah keluarga Goto. Awalnya Kiyoshi tidak mengetahuinya, namun setelah beberapa tahun ia diberitahu kalau ia bukanlah ayah dari Keisuke dan Yosuke. Kiyoshi sangat mencintai Ai, Keisuke, dan Yosuke. Dengan kenyataan ini membuatnya sangat membenci keluarga Goto dan ingin menghancurkannya. Kembali ke tempat Daigo. Ia tersadar di sebuah gua setelah diselamatkan Kamiyama, pendeta kuil desa Kuge. Saat ini mereka berada di tempat di mana penumbalan dilakukan yang dipenuhi tulang manusia. Awalnya penumbalan dilakukan karena kelaparan hebat yang terjadi di desa Kuge. Dasar penumbalan manusia adalah untuk mengurangi mulut untuk diberi makan. Namun masalahnya ada keluarga yang mencuri mayat yang ditumbalkan untuk dimakan. Kamiyama tahu di mana anak ternak tumbal sekarang berada. Kamiyama diminta Keisuke untuk memberitahu Daigo lokasi anak ini. Di tempat lain, Yuki dan Mashiro dibawa poluan yang hamil dari hotel ke tempat yang aman. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak sebuah truk. Ini bukanlah sebuah kecelakaan. Yang mengendarai truk adalah Sadamu yang sengaja mengincar Yuki dan Mashiro. Dan dengan begitu, Yuki dan Mashiro ditahan keluarga Goto. Keesokan harinya adalah hari kedua festival. Warga desa berkumpul di kuil untuk merayakannya bersama. Tak lama kemudian, gerombolan keluarga Goto juga datang dengan membawa senapan. Terlihat kalau warga desa terlihat takut pada mereka. Festival dimulai dengan Kamiyama mengantar kakeknya yang bernama Masamune selaku pemimpin kuil. Namun mulai hari ini secara resmi Masamune akan pensiun dan akan digantikan oleh Kamiyama. Dan dengan begitu festival secara resmi telah dimulai. Iwao sedang bersama Goto Makoto dan menyadari kalau Keisuke tidak ada di sini.
Karena yang memimpin festival adalah Kamiyama sehingga Masamune kembali ke kuil untuk beristirahat. いいさ、ちゃんと全うできたよね。 Masamune bertanya pada Nenek Gin apa ia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan kalau Masamune memiliki hubungan spesial dengan Nenek Gin. Di tempat lain, Keisuke pergi ke sebuah rumah yang terbengkalai. Di sana ia bisa menemukan Sumire yang tertidur menunggu Keisuke datang. Sumire senang bisa bertemu dengan Keisuke, namun Keisuke berkata untuk menggugurkan kandungannya dan jangan menemuinya lagi. Namun Sumire tidak ingin melakukannya karena tahu kalau Keisuke hanya ingin melindunginya dari keluarga Goto. おろさん言うなら今ここで殺す。 Keisuke bahkan mengancam akan membunuh Sumire, namun ia tahu Keisuke tidak akan melakukannya. Sumire ingin melahirkan anak mereka dan mengajak Keisuke kabur dari desa. Karena suatu alasan, Keisuke tidak bisa meninggalkan desa Kuge. Keisuke juga ingin membesarkan anaknya, namun ia tidak ingin melibatkan Sumire dengan masalah keluarga Goto. Tak lama kemudian, Goto Bogel yang bernama Ryuji muncul. Ada yang melihat Sumire sehingga ia mengikutinya dan menguping pembicaraan Keisuke. Kuroe juga ada di sana sambil merekam. Keisuke dan Sumire dibawa ke rumah keluarga Goto untuk dimintai keterangan. Keisuke memberitahu kalau Sumire hamil anaknya dan akan menikahinya. Berita ini disambut baik oleh keluarga Goto karena tentunya anak Keisuke akan menjadi penerus keluarga Goto. Tak lama kemudian ada yang memberitahu kalau banyak mobil polisi yang datang. Tentu mereka bingung kenapa banyak polisi yang datang, namun Keisuke meminta semua orang untuk bersiap. Yang datang bukan pasukan biasa, melainkan tim khusus bersenjata lengkap dipimpin Kanemura. Kanemura berkata ia kesini untuk memeriksa senjata keluarga Goto apakah ilegal atau tidak. Keisuke menunjukkan semua senapan yang digunakan berburu karena semuanya terdaftar. Namun Kanemura tak menyerah. Ia memerintah anggotanya untuk menggeledah semua rumah keluarga Goto untuk mencari senjata yang disembunyikan. Makoto tidak suka dengan perilaku Kanemura. Kanemura menjawab kalau keluarga Goto telah membunuh Kano sehingga tentunya polisi akan balas dendam. Makoto ingin menyerang Kanemura, namun Keisuke menghentikannya. Kepolisian terus menggeledah dan jika ada keluarga Goto yang tidak kooperatif, maka mereka akan ditangkap. Kanemura sedang bersama Iwao, namun ia terlihat tidak takut. Kanemura menyadari ada sebuah ruang rahasia yang ditutupi dedaunan. Kanemura memasukinya yang menunjukkan jalan buntu. Ia tahu ada ruang rahasia di sini, namun ia terkejut Iwao menunjukkannya padanya secara sukarela. Di ruangan ini, Kanemura tidak menemukan apapun. Iwao menjelaskan kalau tempat ini dulunya adalah tempat penyiksaan namun sudah tidak digunakan lagi. Karena tak menemukan apapun, Kanemura pergi dari ruangan ini. Iwao pikir ada yang aneh karena ia tidak melihat Daigo di antara polisi yang datang. Iwao pikir ini adalah pengalihan isu untuk mengumpulkan keluarga Goto di sini. Sesuai dengan pikiran Iwao, saat ini Daigo sudah berada di lokasi di mana anak-anak ditahan atas informasi dari Keisuke melalui Kamiyama. Mereka ditahan di warung milik warga desa di puncak. Orang yang bertugas berjaga adalah pria bernama Nishinoya. Selain ia, ada juga Sabu dan Jin di sini. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara ketukan. Saat diperiksa, yang datang adalah Kanako, anak Sabu. Kanako diizinkan masuk, namun ia ditahan. Di tempat lain, Makoto berkata kalau Nenek Gin mengajarkan untuk memberi contoh dengan melawan. Ia pikir kalau Keisuke terlalu lembek untuk menjadi kepala keluarga. Keisuke tidak ingin Makoto gegabah karena hal ini bisa membuat banyak orang yang tak bersalah terbunuh. Sementara itu, Iwao ingin ke tempat anak-anak ditahan, namun Kanemura dan kepolisian menahan mereka. Keluarga Goto memiliki prinsip hanya keluarga Goto yang merupakan manusia. Kanemura pikir mereka gila karena menuruti perkataan Nenek Gin. Tak lama kemudian, Makoto muncul dengan membawa senjata. Ia menembak, namun Keisuke menahannya karena yang Makoto lakukan akan memicu perang. Makoto berkata kalau perang sudah dimulai. Di saat yang sama, Sumanto muncul dan membunuh salah satu polisi.
Ini adalah pertanda dimulainya perang antara kepolisian dan keluarga Goto. Baku tembak dan perkelahian tak bisa terhindarkan, baik dari pihak kepolisian maupun keluarga Goto perlahan berjatuhan. Di tengah kekacauan ini yang dipikirkan Keisuke adalah keselamatan Sumire. Di rumah utama, orang tua, anak kecil, dan perempuan dikumpulkan untuk berlindung namun tidak ada Sumire di sini. Keisuke bisa menemukan Sumire di ruangan lain. 後藤家の血を根絶やしにするためにその中の子にも死んでもらう。 Namun di saat yang sama, Kiyoshi muncul. Untuk mengakhiri keturunan keluarga Goto, ia harus membunuh Sumire dan juga bayinya. Keisuke berhasil menyelamatkan Sumire dan balik menyerang ayahnya. Keisuke terus memukuli Kiyoshi hingga Sumire menghentikannya. Kiyoshi memberitahu kalau ia dan Keisuke tidak memiliki hubungan darah. Ternyata saat masih kecil, Nenek Gin berkata Kiyoshi sakit dan harus dioperasi. Dan operasi ini membuat Kiyoshi steril sehingga tidak mungkin memiliki anak. Artinya, apa yang terjadi pada Kiyoshi dan Ai adalah skenario yang Nenek Gin sudah ciptakan sejak lama. Keisuke terlihat terkejut, namun ia berkata kalau ia sudah tahu ini dari dulu. Keisuke tidak membunuh Kiyoshi dan meninggalkannya di sana. Di tempat lain, Daigo mengintip toko dan melihat Kanako yang diminta Sabu untuk pulang. Tak lama kemudian, kepala polisi dan bantuan datang untuk mengepung toko. Kembali ke rumah Goto, karena bermain di kandang, keluarga Goto bisa memenangkan pertarungan melawan polisi. Iwao sudah mengarahkan pistolnya pada Kanemura yang sekarat, namun ia malah tertawa. Dugaan Iwao benar karena kepolisian kesini untuk membuat keluarga Goto berkumpul. Ia menunjukkan walkie-talkie yang memberitahu kalau anak ternak tumbal sudah berhasil diselamatkan. Ada 3 anak yang dikurung dan yang akan ditumbalkan tahun ini adalah anak dari Kanako. Kanako bisa mengenalinya, namun kepolisian harus melakukan tes untuk 2 anak lainnya. その子はワシンコ。この子はワシンコじゃ。 Namun Nishinoya dan Jin berkata kalau 2 anak lainnya adalah milik mereka. Berbeda dengan Kanako, Jin dan Nishinoya memberikan anak mereka secara cuma-cuma demi kedamaian desa. Daigo marah melihat seorang ayah rela melakukan ini pada anak mereka. Namun menurut Sabu, Daigo yang merupakan orang luar tidak akan bisa mengerti. Semua ini harus dilakukan untuk menjaga kedamaian antara warga desa dan keluarga Goto. Tak lama kemudian, Sabu ditembak di kepalanya oleh sniper. Banyak anggota keluarga Goto yang sampai untuk merebut kembali anak yang akan ditumbalkan. Sadamu adalah orang yang memimpin penyerangan ini. Mereka menembaki toko dengan brutal sementara yang di dalam hanya bisa bersembunyi. Dan orang yang menembak Sabu dengan sniper adalah Yosuke yang ternyata adalah Sogeking. Iwao dan yang lainnya berkomunikasi dengan Sadamu. Iwao meminta Sadamu untuk tidak gegabah dan membunuh anak yang akan ditumbalkan. Namun Sadamu berkata kalau ia sudah memiliki cadangan tumbal. Iwao tak mengerti maksudnya dan Makoto menjawab kalau Sadamu sudah menculik Yuki dan Mashiro. Kembali ke tempat Daigo. Seorang asasin dikirim untuk membunuh Daigo. Masalahnya pistol Daigo hanya tersisa 1 peluru lagi. Daigo menembak namun tembakannya meleset. Kemudian ia berkelahi dan berhasil memenangkannya. Keluarga Goto yang lain masuk dan Daigo mencoba mengulur waktu agar yang lain bisa pergi. Daigo menembak salah satu anggota keluarga Goto dan hal ini mengingatkannya saat ia membunuh Tsubasa, orang yang mengancam Mashiro. Daigo sadar untuk melawan keluarga Goto yang gila, ia juga harus menjadi gila. Kini Daigo sudah tak kenal ampun dan melawan beberapa orang sekaligus dan entah bagaimana berhasil menang. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi maju sendiri dan hampir menabraknya. Orang yang Daigo lawan hanyalah cecunguk dan kini ia harus melawan Sadamu. Daigo dan Sadamu bertarung, walau Sadamu tangguh namun Daigo bisa memenangkan pertarungan. Namun tak lama kemudian ada orang yang mengancam akan membunuh Kanako dan anaknya. Yosuke diberi perintah untuk menembak Daigo dengan sniper. Namun Yosuke memilih untuk berkhianat dan menembak semua anggota keluarga Goto. Sadamu berhasil melarikan diri sementara Daigo berhasil mengambil alih keadaan dan menyelamatkan Kanako dan anaknya. Tak lama kemudian tim bantuan dari kepolisian sampai dan menangkap anggota keluarga Goto yang masih hidup. Kepala polisi dan salah satu detektif yang ikut berhasil selamat dari kejadian ini.
Tak lama kemudian, Yosuke muncul untuk menyerahkan diri. Yosuke tahu kalau ia sudah melakukan kesalahan besar dengan mengkhianati keluarga Goto. Namun Daigo menjawab kalau Yosuke melakukan hal yang benar dan tidak akan dihukum. Di tempat lain, Keisuke memberitahu yang lain kalau Sumire adalah istrinya dan sedang hamil. Keisuke ingin menitipkan Sumire karena ada hal yang harus ia urus. Sementara di luar, keluarga Goto mengumpulkan mayat polisi dan membakarnya. Tentu tak hanya dari kepolisian, namun banyak juga anggota keluarga Goto yang meninggal akibat kejadian ini. Di tempat lain, Iwao menahan Kanemura di ruang penyiksaan yang sudah tak dipakai. Iwao bertanya siapa yang memberitahu kepolisian lokasi ternak tumbal. Iwao melihat kalau Kanemura memiliki arloji keluarga Goto dan bertanya dari mana ia mendapatkannya. Kanemura menjawab kalau ia adalah cucu dari Kinji Goto yang merupakan kakak Nenek Gin. Kanemura bertanya apa menurut Iwao tidak aneh Nenek Gin yang merupakan anak terkecil menjadi kepala keluarga. Berdasarkan keturunan, seharusnya yang menjadi kepala keluarga Goto seharusnya adalah Kanemura. Ini adalah informasi berharga namun juga berbahaya jika tersebar. Sepertinya Kanemura tahu rahasia tentang Nenek Gin dan Sumanto. Kanemura memberitahu semua yang ia tahu pada Iwao namun kita tidak diberitahu apa. Intinya informasi ini sangat penting yang bisa meruntuhkan keluarga Goto. Kanemaru pikir kalau Nenek Gin telah menipu semua keluarga Goto namun Iwao tidak mempercayainya. Sehingga ia lebih memilih untuk membunuh Kanemura agar informasi ini tidak menyebar. Kembali ke tempat Daigo. Menggunakan walkie-talkie milik polisi, Daigo bisa berbicara dengan Makoto. Daigo berkata kalau ia telah membunuh dan menangkap anggota keluarga Goto. Keisuke ingin berbicara dengan Daigo namun Makoto tidak mengizinkannya. Makoto mengancam Daigo untuk menyerah. Ia menunjukkan kalau keluarga Goto telah menangkap Yuki dan Mashiro. Makoto membiarkan Yuki bicara agar Daigo mempercayainya. Dengan cepat, Daigo memasukkan Yosuke ke mobil. Daigo ingin membuat penukaran untuk menukarkan Yosuke dengan Yuki dan Mashiro pada Keisuke. Keisuke setuju dan mengajak mereka bertemu di tempat yang ditentukan. Daigo bertindak sendiri sehingga kepala polisi tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Keisuke ingin menukarkan Yuki dan Mashiro sementara Makoto ingin membunuhnya. Bahkan Ryuji si cebol juga ingin membunuh Yuki untuk membalas dendam pada Daigo. Karena semua kedamaian ini menghilang setelah Daigo ke desa Kuge. Namun Keisuke masih berpikir untuk menukarkan Yuki dan Mashiro untuk Yosuke. Makoto dan Ryuji berpikir kalau Keisuke terlalu lembek. Namun yang Keisuke inginkan adalah untuk tidak ada lagi orang yang mati cuma-cuma. Tak lama kemudian Iwao datang. Makoto bertanya apa Iwao sudah menemukan pengkhianat yang Iwao cari. Iwao menjawab kalau Kanemaru sudah mati dan satu-satunya petunjuknya adalah ponsel satelit yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun sudah pasti ada pengkhianat walau tidak tahu siapa. Makoto pikir kalau pengkhianat ini adalah Keisuke namun Keisuke membantahnya. Untuk membuktikan Keisuke bukan pengkhianat, Makoto memintanya untuk membunuh Yuki. Walau ragu, Keisuke mendekati Yuki yang dilindungi Mashiro. Melihat Mashiro membuat Keisuke mengingat saat pertama kali Nenek Gin memberinya peran untuk merawat ternak tumbal. Saat akan membunuh Yuki, di saat yang sama telepon satelit berbunyi. Kiyoshi muncul memegang ponsel satelit dan mengaku kalau ialah pengkhianat di keluarga Goto. Kiyoshi mengaku kalau ia yang memberitahu Kano lokasi di mana ternak tumbal berada. Iwao ingin merebut pisau dari tangan Keisuke. Namun ia pikir ini adalah tugasnya sebagai kepala keluarga untuk menghukum pengkhianat. Keisuke mendekati Kiyoshi dan mengingat masa lalu. Dari kecil, Keisuke adalah anak yang pendiam. Namun Kiyoshi periang dan menyayanginya. Alasan Kiyoshi ingin menjadi wali kota adalah untuk merubah desa Kuge. Namun jika ia gagal, ia harap Keisuke bisa melakukannya.
Walau Keisuke tidak pernah mengungkapkan rasa sayangnya pada ayahnya, namun tentunya ia menyayanginya. Keisuke menusuk Kiyoshi di perutnya. Namun Kiyoshi lah yang mendorong pisau itu lebih dalam karena Keisuke tidak bisa melakukannya. Dengan begitu, Keisuke telah membunuh ayahnya sendiri tanpa meneteskan sedikit pun air mata. Di tempat lain, Ai, istri Kiyoshi, sedang berbelanja. Ia menyadari ada orang yang mengikutinya yang ia yakini adalah anggota keluarga Goto. Ai pulang dan tahu sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Keisuke. Ai dan Kiyosuke bersembunyi sementara asasin dari keluarga Goto memasuki rumah. Tak lama kemudian, Utada, jurnalis yang berhubungan dengan Kiyosuke, datang karena dipanggil. Saat sampai, keadaan rumah Ai sudah berantakan. Utada pikir ia terlambat, namun ternyata asasin yang dikirim masih ada di sana. Ternyata ia belum menemukan Ai dan Kiyoshi. Ia menyerang Utada untuk memaksanya memberitahu di mana Ai dan Kiyoshi berada, namun ia juga tidak tahu. Karena tak ingin Utada dibunuh, Ai dan Kiyoshi muncul dari ruang rahasia. Asasin ini ke sini untuk membunuh mereka, namun Kiyoshi melawan. Ia melemparkan cairan asam yang merusak wajah asasin, namun tak cukup untuk membunuhnya. Saat ia akan melawan, untungnya di saat yang sama Utada menyerang asasin ini hingga tak sadarkan diri. Setelah kondisi tenang, Ai pikir kalau ia harus kembali ke desa Kuge untuk menghancurkan keluarga Goto. Tentu desa Kuge adalah tempat yang traumatik untuk Kiyoshi dan juga Ai, sehingga ini adalah pilihan sulit untuk kembali ke sana. Utada menjelaskan bagi keluarga Goto, Sumanto adalah jelmaan dewa yang disembah dan harus dilindungi. Keberadaannya sudah menjadi cerita rakyat desa Kuge selama 700 tahun. Ai pikir kalau Sumanto bukanlah jelmaan dewa, melainkan seorang anak kecil. Di tempat lain, Daigo sudah sampai di lokasi untuk menukarkan Yosuke dengan Yuki dan Mashiro. Berbeda dengan Daigo, Keisuke tak datang sendirian. Daigo ingin secepatnya melakukan penukaran sandera. Yosuke, omae nande tsukamatton ja? Sebelum ditukar, Iwao bertanya bagaimana Yosuke bisa ditangkap. Menurutnya, dengan kemampuannya, Yosuke seharusnya bisa membunuh para polisi dengan mudah. Daigo melarang Yosuke untuk berbicara. Iwao tahu kalau Yosuke berkhianat, namun Yosuke membantahnya. Yosuke pikir yang ia lakukan adalah untuk kebaikan semua orang termasuk keluarga Goto. Yosuke mengajak Keisuke untuk ikut dengannya, namun ia membantah. Daigo bingung karena yang memberitahu lokasi anak-anak adalah Keisuke. Iwao bingung karena menurutnya pengkhianat di keluarga Goto hanyalah Kiyoshi dan Keisuke sudah menghukumnya. Mendengar ini, Yosuke sedih karena kakaknya sendiri membunuh ayahnya. Makoto tidak peduli pada Yosuke dan ia ingin membunuh Yuki dan Mashiro di depan Daigo, namun untungnya Keisuke menahannya. Keisuke juga tidak ingin ada yang mati lagi, namun Makoto menganggapnya sebagai pengkhianatan. Makoto mengancam Keisuke, namun Iwao selalu berada di pihak Keisuke. Iwao sangat kuat, bahkan hanya dengan jarinya ia bisa membunuh Makoto dengan membanting kepalanya ke dinding berkali-kali. Masalah internal ini dimanfaatkan Daigo untuk menembak semua orang kecuali Keisuke. Namun walau ditembak, Iwao ini memang badak dan masih bisa melawan. Yosuke membawa Yuki dan Mashiro pergi sementara Iwao dan Keisuke bertarung. Keisuke menembak kepala Iwao dari leher menembus ke dahinya dan bisa terbebas. Namun ini masih tak cukup untuk membunuh Iwao si badak. Iwao masih bisa bangkit, namun Daigo membantingnya dan kini ia mati atau mungkin tak sadarkan diri. Keisuke memegang senapan dan mengarahkannya pada Daigo. Daigo bingung ke pihak mana Keisuke berpihak karena ia sangat pelin-pelan. Keisuke menjawab kalau ia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun ternyata selama ini Sumanto ada di sini menonton bak Spider-Man. Sumanto tidak melihat Daigo dan hanya melihat Mashiro. Daigo mencoba menghentikan Sumanto, namun Sumanto terlalu kuat untuk dihentikan. Sumanto merebut Mashiro dari Yuki dan tentu Yuki mencoba melawan walau tak bisa apa-apa. Anehnya di depan Yuki, Sumanto pikir kalau Yuki adalah ibunya. Daigo menembak Sumanto namun ini tak berefek apa-apa.
Sumanto membanting Yuki ke tanah kemudian melarikan diri sambil membawa Mashiro. Daigo mencoba mengejar Sumanto namun dada dan kakinya sakit sehingga ia malah tak sadarkan diri. Waktu berlalu, Ryuji dan yang lainnya ke tempat penukaran dan tentunya mereka terlambat. Mereka menemukan mayat Makoto dan Iwao namun tidak ada Keisuke di sana. Tak lama kemudian Sadamu datang dan memberitahu kalau Yosuke telah berkhianat. Namun ternyata walau terluka parah, Iwao si badak masih bertahan hidup walau sekarat. Sementara itu, Yuki dan Daigo dibawa ke kuil untuk dirawat oleh Kamiyama. Luka Daigo hanya luka fisik, sementara luka Yuki adalah luka di kepala dan saat ini masih tak sadarkan diri. Kamiyama memberitahu Keisuke dan Yosuke yang menunggu di luar kalau Yuki harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Kamiyama dan Keisuke tidak bisa pergi dari desa sehingga Yosuke harus membawa Yuki ke rumah sakit. Yosuke bingung kenapa Keisuke selalu ingin melakukan semuanya sendiri. Tentu Keisuke tidak ingin melibatkan Yosuke dalam masalah maut ini. Ternyata Keisuke tak jauh berbeda dengan Yosuke. Saat kecil, Keisuke sudah ditugaskan untuk menjaga ternak tumbal. Saat anak yang ia rawat ditumbalkan, hal ini membuatnya sangat sakit hati. Bahkan Keisuke hingga membenturkan kepalanya ke dinding gua berkali-kali. Itulah kenapa Keisuke selalu memakai kupluk untuk menutupi luka di dahinya. Hidup Keisuke sudah berantakan dan ia tidak ingin Yosuke bernasib sama dengannya. Kemudian Yuki dibawa ke rumah sakit sementara Daigo akan tetap di kuil. Di tempat lain, Nishinoya dan Jin berhasil selamat dari peperangan polisi dan keluarga Goto. Selama ini warga desa membenci keluarga Goto namun terlalu takut untuk melawan. Namun setelah kejadian ini mereka pikir kalau keluarga Goto hanya manusia seperti mereka. Jika bersatu mungkin warga desa bisa menghentikan keluarga Goto. Artinya warga desa membenci keluarga Goto namun sepertinya Jin memiliki pikiran berbeda. Sementara itu kepala polisi pusat datang ke desa Kuge membawa pasukan bersenjata lengkap. Kepala polisi desa meminta untuk menyerang saat festival berlangsung. Namun kepala polisi pusat pikir polisi daerah tidak bisa menangani masalah ini sehingga akan diambil alih polisi pusat. Keluarga Goto akan berkumpul di lokasi ritual penumbalan dilakukan. Kepolisian bisa menyerang tempat itu namun masalahnya mereka tidak tahu di mana lokasi ritual penumbalan ini. Di saat yang sama Ai muncul. Ia menawarkan untuk memberitahu di mana lokasi ritual ini dan sebagai gantinya ia ingin nyawa Keisuke dan Yosuke diampuni. Kembali ke tempat Keisuke, Keisuke memegang senapan milik Yosuke dan mengingat masa kecilnya dengan Yosuke. Mereka sangat dekat bahkan Keisuke mengajarkannya untuk menggunakan senapan. Di saat yang sama Nenek Gin memanggilnya. Nenek Gin mempertemukan Keisuke dengan Sumanto untuk pertama kalinya. 後藤家の象徴あの人 Nenek Gin menggambarkan Sumanto sebagai dewa desa Kuge. Nenek Gin meminta Keisuke untuk memberi makan Sumanto potongan tubuh manusia. Artinya Sumanto tak hanya makan daging manusia saat ritual penumbalan namun juga setiap harinya. Seperti sebelumnya, Sumanto juga memanggil Nenek Gin sebagai ibunya. Nenek Gin memberitahu Keisuke kalau tugas keluarga Goto adalah untuk melindungi Sumanto. Kembali ke masa sekarang, Keisuke menemui Daigo di kuil. Keisuke berkata kalau ia membenci Daigo namun ia juga tak ingin mengorbankan anak-anak lagi. Ia juga berkata kalau Mashiro masih hidup karena penumbalan harus dilakukan saat festival malam ini. Artinya Daigo masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Mashiro. Tak lama kemudian Masamune kakek Kamiyama muncul. Masamune berkata kalau penumbalan ini tidak masuk akal bagi orang luar. Namun awalnya pengorbanan ini masih masuk akal. Masamune berasal dari generasi yang sama dengan Nenek Gin sehingga mengenalnya. Ia berkata kalau Sumanto bukanlah jelmaan dewa melainkan hanyalah manusia yang kesepian. Sejarahnya berawal di 70 tahun yang lalu di saat warga desa ditindas keluarga Goto. Nenek Gin selalu mencoba untuk membebaskan warga desa dari penderitaan ini. Dulunya Nenek Gin tidaklah seperti yang Daigo atau Keisuke kenal. Kini kita flashback ke tahun 1949. Kita akan melihat Masamune yang masih muda bersama ayahnya. Desa sedang kelaparan namun tidak dengan keluarga Goto yang berlimpah harta. Ayah Masamune bernama Yoshimune dan merupakan pemimpin kuil saat ini. Yoshimune berhubungan baik dengan pemimpin keluarga Goto sebelumnya yang baru meninggal.
Yang kini menjadi kepala keluarga Goto adalah Goto Kinji yang merupakan anak tertua dan merupakan kakek dari Kanemura. Alasan keluarga Goto kaya karena banyaknya kayu berharga yang tumbuh di tanah milik keluarga Goto. Yoshimune bekerja menghubungkan keluarga Goto dengan pembeli dan begitulah kenapa Yoshimune dekat dengan keluarga Goto. 強盗はほんまに人間食うてんのか父さん。 Yoshimune bertanya apa ayah Kinji meninggal karena penyakit tertawa karena kanibal. Itulah rumor yang tersebar di desa, namun Kinji membantahnya bahkan merasa terhina. Yoshimune berani berkata seperti ini karena ia tahu Kinji tidak bisa menyentuhnya. Jika Kinji membunuhnya, maka warga desa akan melawan karena tokoh agama diserang. Namun justru Yoshimune kesini untuk membantu Kinji mengontrol warga desa tanpa kekerasan. Kinji menyetujuinya, namun Masamune tidak suka ide ini. Kinji marah pada Masamune padahal tidak tahu apa-apa tentang Kashihabe. Apa itu Kashihabe? Tunggu hingga akhir video ini ya. Yoshimune pikir Masamune lancang dan memaksanya untuk meminta maaf sambil membungkuk. Di saat yang sama, ia melihat Nenek Gin yang masih muda melihat. Kinji memaafkan Masamune kemudian meninggalkannya. Kinji memiliki adik bernama Goto Beni yang lebih suka gaya barat daripada Jepang. Namun hubungan Kinji dengan adik bungsunya Gin berbeda. Kinji sering memaksa Gin untuk berhubungan dengannya. Kinji memberitahu Beni ia berkelahi dengan warga desa karena ada yang menuduh keluarga Goto adalah kanibal. Orang yang membunuh ayah Kinji sebenarnya adalah dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan Kinji sebagai orang yang kejam. Waktu berlalu, Gin sedang cuci tangan dan bertemu dengan Masamune yang baru akan pulang. Gin sangat cantik dan membuat Masamune terpikat. Namun ayahnya berkata untuk tidak berurusan dengannya karena Gin adalah wanita yang gila. Suatu hari saat pulang mencari kayu bakar, Masamune melihat Gin di sekitar kuil. Masamune menyadari kalau Gin memiliki luka dan ingin mengobatinya. Gin berkata ia kesini untuk bertemu dengan Masamune dan ingin berbicara berdua. Masamune membawa Gin ke tempat ritual penumbalan yang dilakukan kuil. Hanya pimpinan kuil yang tahu tempat ini. Ingat, dulunya penumbalan desa Kuge bukanlah dengan memakan daging manusia, namun untuk mengurangi mulut untuk diberi makan. Masamune bertanya apa Kinji yang melukai Gin dan ia menjawab Kinji melakukannya setiap saat. Tak ada satupun keluarga Goto yang menganggap Gin sebagai bagian dari keluarga Goto. Warga desa menyebut Gin sebagai wanita murahan dan Gin tidak bisa melawan. Masamune menghibur Gin dengan berkata kalau Gin adalah wanita yang baik. Gin senang karena ini pertama kalinya ada orang yang berkata ini padanya. Masamune ingin mengenal Gin lebih jauh. Gin menjawabnya dengan mengajaknya indahoi di sana. Di tempat lain, Yoshimune sedang bersama Kinji. Cara Yoshimune mengontrol warga desa adalah dengan meminjamkan mereka tanah untuk berkebun. Dengan begitu mereka tidak akan kelaparan dan juga berhutang budi pada keluarga Goto. ところで吉宗殿、銀とはもうまぐおたか。 Kinji bertanya apa Yoshimune pernah tidur dengan Gin dan tentu Yoshimune membantahnya. Kinji menggambarkan Gin sebagai wanita gila yang hanya memiliki nafsu. Jika sekali mencobanya maka akan sulit untuk berhenti. Karena itulah warga desa membenci Gin dan memanggilnya wanita murahan. Tak hanya itu, warga desa juga sering melempari Gin dengan batu dan Kinji merasa kasihan padanya. Kembali ke tempat Gin. Gin menjelaskan kalau ibunya sering dimanfaatkan warga desa untuk memuaskan nafsu mereka. Gin bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Ia tidak berhubungan darah dengan siapapun di keluarga Goto. Sepertinya Gin diangkat oleh ayah Kinji karena kasihan. Gin pikir ia tak pantas hidup di dunia ini, namun Masamune menjawab kalau dunialah yang salah. Masamune berjanji kalau ia akan merubah desa ini menjadi lebih baik. Sejak saat itu, Masamune dan Gin sering bertemu dengan diam-diam dan bercinta. Di tempat lain, Kuroe, perempuan yang baru Sadamu tangkap, tidak pernah suka dengan keluarga Goto. Ia menemui Sumire dan bercerita kalau ia muak dengan desa ini karena perempuan selalu dikorbankan oleh pria. Kuroe iri pada Sumire karena bisa bersama pria yang ia cintai sementara Kuroe terjebak di sini. Kuroe mengajak Sumire kabur namun Sumire menolak karena ia ingin bersama Keisuke. Kuroe merubah pikirannya.
Ia menyerang leher Sumire dengan taser hingga tak sadarkan diri. Kemudian dengan panik ia memanggil semua orang kalau Sumire tiba-tiba pingsan. Tentu orang-orang panik karena Sumire mengandung kepala keluarga selanjutnya. Kehebohan ini dimanfaatkan Kuroe untuk melarikan diri. Kembali ke kuil, Masamune masih bercerita masa lalunya dengan Gin. Suatu malam saat festival, Masamune dan Gin bertemu. Gin memberitahu kalau ia hamil, namun masalahnya ia tidak tahu siapa ayahnya. Namun Masamune tidak peduli dan ia akan bertanggung jawab penuh dan ingin hidup bersama Gin. Masamune bahkan siap untuk pergi dari desa ini agar bisa hidup dengan Gin. Namun di saat yang sama, warga desa tidak bisa menemukan Masamune padahal ia harusnya menemani ayahnya memimpin festival. Ada warga desa yang sering melihat Masamune bersama Gin dan ia pikir sebaiknya Gin dibunuh saja. Kembali ke tempat Gin. Gin bercerita kalau ternyata ibunya meninggal karena ditumbalkan. Desa mengalami gagal panen bertahun-tahun sehingga ibu Gin ditumbalkan pada dewa. Masamune pikir kalau warga desa lemah dan karena itulah mereka akan menindas yang lebih lemah. Masamune pikir desa ini sebaiknya musnah. Gin pikir sebaiknya ia menggantikan posisi Kinji sebagai kepala keluarga Goto. Sementara Masamune menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin kuil. Dengan begitu, mereka bisa bekerja sama memperbaiki desa agar anak mereka bisa hidup dengan damai. Masamune memutuskan akan memberi nama anaknya Shirogane yang artinya suci. Namun di saat yang sama, ada warga desa yang ingin membunuh Gin. Awalnya, ia memisahkan Masamune kemudian menyerang Gin. Masamune melawan dan mencoba menghentikannya. Di saat yang sama, Gin bangkit dan balik melawan warga desa bahkan hingga membunuhnya. Gin sudah muak diperlakukan tidak adil dan sudah saatnya melawan. Tak lama kemudian, warga desa lain muncul dan menangkap Gin. Gin akan diadili warga dengan cara dibunuh. Masamune berkata kalau ia yang membunuh warga desa, namun Gin membantah kalau ialah yang membunuhnya. Walau akan mati, namun Gin malah tertawa karena ia tidak pernah merasa sebahagia sekarang. Warga desa memukuli Gin sementara Masamune ditahan. Tak lama kemudian Yoshimune muncul dan berkata apa untungnya membunuh Gin. Namun ia malah menyarankan sebaiknya Gin ditumbalkan pada dewa untuk kemakmuran desa. Ternyata orang yang mengusulkan untuk mengorbankan ibu Gin jugalah Yoshimune. Ingat, cara penumbalan di masa ini berbeda dengan masa sekarang. Gin diikat di hutan dan dibiarkan mati karena kelaparan. Gin dibawa ke tempat penumbalan sementara Masamune tidak bisa melakukan apa-apa. Gin malah tertawa dan berkata kalau ia tidak akan mati dan bersumpah akan menjadikan desa ini miliknya dan membunuh semua orang. Waktu berlalu, kini Gin sendirian diikat di tengah hutan yang bersalju. Di tengah ketenangan malam muncul beberapa orang dari bayangan. Mereka bukanlah warga desa atau keluarga Goto. Gin bertanya siapa mereka dan seseorang menjawab untuk sekarang bukan siapa-siapa. Gin tahu kalau mereka adalah Kashihabe, si keluarga kanibal. Gin tersenyum dan dengan begitu Ganibal season kedua episode kelima pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Season kedua ini jauh lebih baik dari season pertama karena banyak misteri yang mulai terungkap. Namun Mimin gak suka dengan film Jepang yang entah kenapa selalu ada ruda paksa. Mimin suka kasihan kalau ada yang gini-gini tapi bikin ceritanya makin gregetan. Secara umum, Mimin sangat puas dengan 5 episode pertama, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.